Halo guys, Hai guys, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan baik. Kembali lagi bersama gue Molly dan di sebelah gue udah ada suami gue Kenny. Hari ini kita lagi bersama-sama, kita lagi mau sharing-sharing bareng lagi. Kalau biasanya kita bahas tentang life, tentang apa ya? Kita udah pernah bahas tentang kerjaan, sempat kita bahas tentang finance. Hari ini kita pengen ngangkat sebuah topik yang cukup spesial, yaitu yang berkaitan dengan relationship. Jadi nggak jauh-jauh ya pembahasan kita, sesuai dengan judulnya. Gimana sih caranya kita menentukan bahwa he or Or she. she is the one gitu. Langsung aja ya kita masuk ke dalam pembahasannya. Jadi ini sharingan hari ini kita nggak ada maksud untuk menggurui ya teman-teman. Ini sharingan benar-benar pure berdasarkan pengalaman yang udah kita jalanin ya. Mulai dari kita proses kita ketemu sampai kita menjalankan relationship dan pada akhirnya sekarang kita udah menikah. Ya masih sumber jagung lah ya, baru hampir 1 tahun gitu. Tapi sekiranya sharingan hari ini boleh bermanfaat untuk teman-teman yang sekiranya relate dengan topik yang akan kita sharingkan hari ini. Jadi untuk kita akhirnya sebagai pasangan suami istri ini menentukan bahwa kita ini yang terbaik gak sih untuk masing-masing dari kita ya. Nah kita tuh ada beberapa guidelines ya. Ya bisa dibilang begitu. Bisa dibilang begitulah ya. Nah, guidelines yang pertama yang akhirnya memutuskan, yang akhirnya menjadi salah satu pertimbangan bahwa kita ini ada yang terbaik. Yang pertama itu adalah yang berkaitan dengan namanya safety. Boleh dijelaskan Pak, safety? Ya jadi sebenarnya semuanya nih yang akan kita omongin tuh semuanya berhubungan lah ya. Tapi yang pertama misalnya safety itu dalam artian kita merasa aman dan nyaman dengan pasangan kita, dimana itu kita contohnya kita itu bisa ngobrolin apa aja tanpa rasa takut, dimana kita bisa menyampaikan pendapat kita juga, misalnya opini kita, pendapat kita, segala unek-unek kita, perasaan atau rasa ya masalah-masalah kita gitu. Hubungan itu kita berlandaskan atas dasar hubungan yang horizontal. Jadi kayak hubungan yang sejajar, yang tanpa ada gap, dan kayak berasa kayak temen aja gitu. Jadi kan kita lebih nyaman dan aman gitu loh. Kayak kita mau ngobrol apapun, ya anggap aja kayak ngobrol sama teman gitu. Paling gue boleh nambahin sedikit lah ya. Yang berkaitan dengan safety ini mungkin contohnya tuh kayak gini. Tau lah ya bahwa gue sih, gue tuh wanita yang dikit-dikit curhat gitu. Tapi ya setelah gue bertemu dengan Kenny ya semua cerita gue yang gue butuh tempat cerita ya gue ceritanya ke Kenny. Ya gue merasa gue nyaman dan aman untuk bercerita dengan dia. Oke. Safety udah selesai, kita lanjut ke poin yang kedua. Dimana akhirnya kita menentukan bahwa ini adalah pasangan terbaik itu berdasarkan poin trust. Trust itu lebih kepada apa ya? Sesimpel ini aja sih gitu, bahwa kita sebagai pasangan, to be honest, kita bukan yang kayak 24 hours kontak ya gitu kan. Apalagi ini masa-masa kritikalnya mungkin waktu kita menjalankan hubungan pacaran ya gitu. Gue bekerja di kantor dan kayaknya juga punya pekerjaan dia sendiri gitu ya. Nggak mungkin dong ya gue 24 jam di handphone, dia juga 24 jam di handphone. Tapi ya kita simply trust each other aja gitu loh. Maksudnya ya ketika jam kerja ya gue bekerja, dan gue juga trust gitu loh ketika jam kerja ya kayaknya bekerja. Ketiga itu kindness. Jadi kindness itu dalam artian lu orang yang baik gitu loh. Tapi jadi contohnya lu bukan orang yang pamrih. Orang tua susah bawa barang, ya lu bisa bantuin gitu loh, bantuin bawain barangnya, misalnya kayak bawain kantong belanjanya gitu.
dan ya udah lu simply bantuin aja. Oh ya butuh apa kayak dipuji atau apa tuh nggak ada, lu simply oh ya lu lihat ada orang butuh bantuan lu bantuin, ya udah selesai gitu. Jadi ya dari situ ya lu bisa lihat lah, tapi dari situ juga kan lu bersedia melakukan hal yang sama gitu loh, bukan hanya pasangan lu aja tapi di diri lu juga gitu. Jadi itu salah satu poin yang kita lihat di masing-masing kita ada ya. Kenny punya kindness itu, dan Kenny juga melihat ya gue punya. Poin yang keempat itu adalah integrity atau integritas. Jadi ya kita nggak bisa memungkiri ya, ketika kita memutuskan untuk menjalankan hubungan ya kita juga sedikit check and recheck lah ya, bahwa maksudnya ya Kenny dan gue ya memutuskan untuk menjalankan suatu hubungan ya karena kita merasa bahwa masing-masing kita punya rekam jejak yang jelas nih gitu, bahwa maksudnya contoh lah ya, contoh dari kita berkaitan dengan pekerjaan gitu ya, kita bekerja memang bersungguh-sungguh gitu loh, karena kita punya integritas yang jelas gitu, kita mulai semuanya dari nol, sama-sama pelan-pelan kita jajaki anak tangga untuk mencapai suatu pencapaian tertentu gitu. Integritasnya juga berkaitan dengan bentuk tanggung jawab yang penuh gitu loh dalam segala aspek ya gitu, baik itu dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan terlebih juga tanggung jawab terhadap diri kita sendiri ya. Iya. Gitu. Contoh aja, Kenny peduli nggak sama badan dia sendiri gitu? Apakah dia peduli dengan asupan makan yang dia konsumsi setiap harinya? Itu juga rasa bentuk tanggung jawab, rasa bentuk menurut kita ya itu rasa bentuk integritas dia terhadap diri dia sendiri gitu. Oke, yang kelima, untuk akhirnya kita menentukan bahwa kita ini adalah pasangan yang terbaik ya untuk diantara kita melihat dari poin shared values. Apakah kita memiliki value yang sama nih diantara kita? Value itu nilai-nilai yang sama gitu. Dan tentunya itu nggak langsung tiba-tiba ya gitu kita bisa tahu oh values dia apa, values gue apa gitu ya. Tentunya yang pertama, jauh sebelum kita menjalankan hubungan ini, memutuskan menjalankan hubungan ini, kita udah melakukan yang namanya komunikasi terlebih dahulu gitu. Kita terbuka lah gitu loh, kita punya willingness untuk terbuka satu dengan yang lain, untuk saling ngobrolin gitu. Dan values itu banyak banget ya, luas banget gitu loh teman-teman. Tapi yang bisa gue ambil contoh sesimpel ini aja sih gitu. Sesimpel misalnya contoh satu, dari segi share values yang berkaitan dengan finansial misalnya itu ya. Kita ini tipe pasangan yang seperti apa? Pasangan yang oh nggak apa-apa deh suaminya aja yang bekerja, istrinya di rumah aja nggak usah bekerja gitu kan. Atau kita sama-sama pasangan yang wah kita harus sama-sama nih dari nol, kita sama-sama bangkit, sama-sama bekerja bersama gitu. Dan akhirnya ya kita ternyata sama nih bahwa kita adalah pasangan yang harus sama-sama bekerja ya gitu. Dan kalau misalnya pada saat kita obrolin itu Kenny maunya pasangan bekerja, sedangkan gue gue nggak mau kerja gitu ya, berarti kan kita nggak share the same values gitu. Seperti juga misalnya contoh yang kedua ya, contohnya tentang mengasihi, mencintai gitu. Kalau misalnya salah satu dari kita adalah pasangan yang sukanya mengasihi secara freedom gitu, maksudnya kasih itu adalah freedom ya, kasih itu adalah freedom, berarti kan kasih itu adalah memberikan kebebasan kepada pasangannya atas dasar kepercayaan gitu ya. Tapi kalau misalnya salah satu dari kita adalah orang yang mengasihi itu adalah harus protektif terhadap pasangan, berarti ya kita nggak share the same values gitu. Ada yang mau ditambahkan Pak? Gitu loh, jadi bahwa semuanya ya harus seimbang, dan juga berkaitan dengan misalnya lu kerjaan rumah gitu loh. Jadi kan ya kita kerjaan bersama, bukan cuma satu orang yang ngurusin kerjaan rumah gitu loh, tapi kita berdua
kita kerjain kerjaan rumah gitu. Secara finansial ya kita punya 2 penghasilan untuk bangun bersama, dan juga untuk di rumah ya kita juga kerjaan rumah bersama bareng. Dan itu memang kita praktekkan ya gitu dengan kehidupan kita saat ini ya. Semuanya kita memang nggak punya sih yang kayak schedule, bawa catatan timetable, schedule bahwa minggu ini siapa, minggu depan siapa, itu kita nggak punya itu gitu. Tapi ya kita sama-sama punya kesadaran, awareness bahwa ya kita ini couple yang harus punya teamwork yang baik gitu loh, dari segala segi aspek gitu ya, baik itu finansial, baik itu pekerjaan rumah, baik itu keluarga gitu. Jadi ya apapun ya kita harus bicarakan, apapun kita harus diskusikan, dan apapun itu kita harus kerjakan bersama-sama. Lanjut ke poin yang berikutnya, itu adalah berkaitan dengan empathy. Itu kita di situ hadir untuk juga ya merasakan apa yang dia rasakan gitu loh, bukannya cuekin dia atau gimana. Kita di situ mendengarkan untuk merasakan. Nah, ya kita juga bisa berperan memberikan solusi gitu loh. Seperti contoh mungkin dulu ya ketika saat gue masih bekerja gitu, ya adalah, maksudnya gak bisa dipungkiri bahwa pekerjaan itu terkadang membuat gue stres dan segala macam gitu, dan pada akhirnya ya tempat cerita gue ya Kenny gitu ya gitu. Dan ketika gue cerita itu walaupun gue yakin banget gitu Kenny gak ngerti apa yang gue ceritakan, apalagi kalau yang udah berkaitan itu dengan detail pekerjaannya gitu, karena kita balik lagi, kita berasal dari background yang berbeda. Kerjaannya beda. Iya, backgroundnya berbeda. Gue perbankan, dia kerjanya di mana gitu kan. Tapi walaupun dia mungkin tidak mengerti secara seluk-beluk pekerjaan gue bisa merasakan gitu, empati dari dia tuh ada gitu loh terhadap semua cerita gue. Dan yang terakhir itu tentang growth, artinya pertumbuhan gitu. Kita juga dimana kita sama-sama tertarik untuk pertumbuhan pasangan kita. Pertumbuhan ini dalam artian ya pertumbuhan dia secara pribadi gitu. Misalnya Molly di saat dia lagi waktu itu pengen belajar jadi barista gitu ya, di situ dimana kita sebagai pasangan ya kita dukung dia gitu loh. Misalnya cariin dia tutorial video atau artikel-artikel di internet tentang belajar kopi, belajar teknik jadi barista, bikin kopi itu tuh gimana gitu. Nah, itu udah suatu bentuk dimana kita ya tertarik dengan apa yang dia mau raih supaya dia juga bisa bertumbuh gitu. Dan di situ kan kita juga supporting dia, di kesempatan lain juga dia akan melakukan hal yang sama gitu. Yang ya intinya semuanya ini nggak ada yang mudah, nggak ada yang gampang. Kita sendiri pun setiap hari juga selalu belajar tentang pasangan kita, tapi bisa kita lakukan bersama gitu loh. Kita membangun hubungan bersama, bukannya jalan sendiri gitu. Oke, segitu aja guys sharingan kita tentang menentukan lah ya bahwa he or she is the one, untuk akhirnya kita memutuskan untuk masuk ke jenjang pernikahan ini gitu. Dan kembali lagi nggak bosan-bosan gue reminder ya teman-teman bahwa sharingan ini hanyalah sekedar sharing berdasarkan pengalaman ya yang udah kita lewatin, mulai dari kita berkenalan, mulai dari kita menjalankan hubungan sampai dengan kita menikah gitu. Dan berlanjut sampai sekarang. Gitu. Dan jadi nggak ada maksud menggurui. Harapan kita ya sharingan ini boleh bermanfaat ya untuk teman-teman yang sekiranya relate, yang mungkin saat ini lagi galau, lagi bingung kayak benar nggak sih bahwa ini adalah pasangan yang tepat untuk gue gitu. Dan atau mungkin yang lagi masih, karena kita sempat ya ada beberapa orang yang tanya gimana sih sampai akhirnya kita tuh
uh, meyakini lah bahwa ini tuh hubungan yang benar gitu loh, ini tuh pasangan yang tepat gitu. Jadi makanya akhirnya kita tertariklah untuk sharing mengangkat tema ini. Oke guys, segitu aja sharingan kita, sekiranya boleh bermanfaat ya teman-teman. Dan kembali lagi gue mau remind ke teman-teman untuk please subscribe YouTube channel kita supaya kita semakin lebih bersemangat lagi untuk bikin sharing-sharingan. Dan jangan lupa leave your comment below untuk topik apa aja sih yang teman-teman pengen untuk bisa kita sharingkan. Dan kalau topik-topik tersebut sekiranya relate dengan pengalaman kita, tentunya kita bisa menjadi bahan pertimbangan ya untuk kita mengangkat topik tersebut menjadi sharingan kita di YouTube channel kita. Alright, segitu aja. Thank you teman-teman udah nonton. Sampai berjumpa di video-video kita berikutnya. Bye. Bye, see you. Take care guys. Have a good one.